Halo, selamat siang semuanya. Saya Gunawan Tambun Saribu, saya salah satu dosen di Fakultas Sastra dan Bahasa, khususnya di program studi Sastra Inggris di Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia. Nah, hari ini kita membahas sedikit nih tentang penerjemahan. Jadi saya khususnya mengajar ilmu penerjemahan. Banyak yang menanyakan ke saya, khususnya mahasiswa, Pak, sekarang kan sudah banyak nih aplikasi penerjemahan. Terus untuk apa lagi kita belajar ilmu penerjemahan gitu ya. Nah hari ini kita akan membahas pentingnya ilmu penerjemahan dan dibandingkan dengan hasil penerjemahan yang dihasilkan oleh mesin-mesin penerjemahan seperti yang kita tahu ada Google Translate, Default Translation, dan aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh di handphone kita. Nah, kali ini kita membahas untuk di kelas Literary Translation, saya mengedepankan bagaimana menghasilkan penerjemahan yang memang ada hubungannya dengan keindahan, pilihan kata yang tepat, sehingga yang kita tahu karya sastra itu kan syarat dengan keindahannya, khususnya kalau di puisi ada rimanya ya, akhir dari setiap lain itu ada A, B, B, nah seperti itu. Nah, kita harus mempertahankan itu. Yang saya tahu, saya pernah menggunakan beberapa aplikasi penerjemahan tersebut tidak bisa mempertahankan keindahan bunyi tersebut. Nah, ada juga ketika kita menerjemahkan novel yang syarat dengan figurative language atau bahasa kiasannya. Contoh salah satunya, ini majas hiperbola ya. Kalau kalian nanti terjemahkan pakai Google Translate, maknanya akan aneh. Contohnya, suaranya menggelegar membelah bumi. Nah, kita ketik kalimat itu yang mengandung hiperbola tadi menggunakan Google Translate, hasilnya pasti nanti agak aneh dan tidak natural. Kenapa? Karena diterjemahkan secara literal. Diterjemahkan his voice thundered, ya. His voice thundered across the earth. Kalau kita terjemahkan di bahasa Inggris itu tidak natural. Ada padanan figurative language atau hyperbole di bahasa Inggris juga, yang artinya you could hear her voice on the moon. Itu kalau kita menghasilkan atau terlalu percaya pada hasil terjemahan mesin terjemahan, artinya tidak akan bagus ya teman-teman. Nah, itulah fungsinya kita belajar ilmu penerjemahan. Yang kita tahu bahasa itu juga kalau kita lihat ya ada levelnya. Ada pilihan kata yang tepat, struktur yang tepat, apalagi ini berhubungan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa itu tidak akan tersampaikan dengan baik ketika kita menerjemahkan hanya menggunakan Google Translate atau mesin penerjemahan lainnya. Nih, contoh yang kedua ya, teman-teman. Ini hyperbole, bukan hyperbole. Kita bilang ini simile. Contohnya gini. Wajahnya pucat seperti kapas. Nah, kalau di bahasa Inggris, kita back to ini ya, budaya ya. Penggunaan kapas di bahasa Inggris itu mereka tidak mengkolokasikan atau menyambungkan dengan raut wajah. Mereka menyambungkannya wajah itu seperti seputih salju karena mereka mengenal salju. Nah, ini pilihan kata yang tepat ketika kita menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ekspresi yang tadi, wajahnya pucat atau wajahnya seputih kapas, kita terjemahkan his face as white as snow, bukan as white as cotton. Karena mereka tidak punya padanan seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita harus perlu tekankan ya teman-teman. Jadi dan kalian, kita nih sebagai penerjemah harus menyampaikan makna yang pertama ya. Kita menyampaikan struktur karena setiap bahasa itu punya struktur yang unik ya. Oke, yang kedua, yang pertama tadi kita harus menyampaikan makna. Yang kedua, kita harus menyampaikan dengan tepat
keindahan-keindahan seperti yang tadi saya bilang, menerjemahkan karya sastra syarat dengan keindahan. Nah, disinilah kita harus sebagai seorang penerjemah harus memahami budaya-budaya, kata budaya, dan juga keindahan-keindahan yang ada di setiap karya sastra. Contohnya puisi tadi yang syarat dengan rimanya, meternya. Kalau karya sastra seperti novel, short story itu syarat dengan figurative language-nya. Ada di situ akan sering kita temukan kata-kata yang mengandung makna kedua atau kita sebut dengan connotative meaning. So, itu yang saya tekankan ke teman-teman, fungsinya bahwasanya mesin penerjemahan tidak akan menggantikan posisi kita sebagai seorang penerjemah, khususnya dalam menerjemahkan karya sastra. Itulah yang saya tekankan di kelas penerjemahan literary translation. So, that's all from me. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini akan membuat kalian lebih memahami, wah, sampai sekarang ternyata ilmu penerjemahan itu sangat penting. Terima kasih, sekian dari saya.